Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat belajar ya. Hari ini, hari Kamis, merupakan jadwal kita untuk belajar PKKWU. Sebelum pelajaran kita lanjutkan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menjalani kehidupan ini meskipun dalam suasana yang mungkin kurang menyenangkan karena berada dalam pandemi COVID-19 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang analisis pemasaran, itu KD 3.9 ya. Yang mana kali ini nanti kita akan membatasi pembelajaran kita, yaitu kita bahas tentang pengertian pemasaran, kemudian strategi pemasaran, dan marketing mix. Yang pertama yaitu pengertian pemasaran. Ada beberapa definisi mengenai pemasaran, di antaranya dikemukakan oleh Philip Kotler ya. Bisa anak-anak baca. Kemudian dikemukakan oleh Philip Kotler dan Armstrong. Kemudian C itu menurut W. Stanton ya. Yang mana dari ketiga pendapat ini bisa dirumuskan atau disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan ya. Jadi di dalam pemasaran itu unsurnya banyak sekali ya. Menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tantri ya, di dalam pemasaran itu mencakup beberapa kegiatan, di antaranya adalah menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasaran ya, terlebih dahulu kita harus menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan pasar atau yang diinginkan oleh konsumen. Setelah mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, kita merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut ya. Untuk selanjutnya, setelah kita merencanakan produk atau jasanya, kita akan memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk tersebut supaya sampai pada tangan konsumen. Ya. Nah, itu tadi pengertian tentang pemasaran. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian berikutnya, strategi pemasaran. Dalam suatu kegiatan usaha, pemasaran memiliki peranan penting. Pemasaran dapat dikatakan sebagai denyut jantungnya dari berbagai usaha karena konsep-konsep dalam pemasaran diakui peranannya sebagai penyumbang langsung untuk mendapatkan laba serta volume penjualan atas produknya.
Oleh karena itu, perlu adanya strategi di dalam pemasaran yang untuk selanjutnya dikenal dengan strategi pemasaran atau marketing strategi. Ya. Nah, pemasaran tanpa strategi hanya akan berjalan di tempat, karena strategi adalah segalanya, merupakan hal yang krusial. Ya. Jadi untuk menjalankan sebuah pemasaran, ya, untuk melakukan pemasaran itu butuh adanya strategi atau kiat-kiat. Bagaimana supaya pemasarannya itu sukses sesuai dengan rencana. Pengertian pemasaran ini juga banyak sekali pengertiannya. Sini ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pemasaran atau strategi pemasaran. Yang pertama, menurut Coulter dan Armstrong, ya, mereka mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua menurut Crouch, ya, bisa anak-anak baca sendiri. Kemudian yang ketiga menurut Philip Kotler. Ya. Kemudian yang keempat menurut Ciptono. Kemudian yang kelima menurut Stanton. Ya. Nah, dari pendapat para ahli itu bisa disimpulkan, ya, yang garis besarnya pengertian strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Ya, jadi ini pengertian dari strategi pemasaran. Ya, jadi strategi itu suatu upaya di dalam memasarkan baik itu produk ataupun jasa, tergantung apa yang kita produkkan, ya, dengan taktik atau kiat-kiat tertentu. Ya, mestinya setiap perusahaan mempunyai kiat-kiat tertentu yang dianggap jitu, yang dianggap baik, ya, sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan, yaitu penjualan menjadi lebih tinggi. Dalam strategi pemasaran terdapat 5 elemen yang saling terkait, yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar berguna untuk mengetahui apakah pasar yang kita bidik benar-benar bagus. Penelitian pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Ya. Jadi ini yang pertama dilakukan yaitu kita melakukan penelitian pasar. Ya. Yaitu pasar yang kita pilih itu yang mana, ya, yang dirasa merupakan pasar yang strategis. Kemudian di pasar itu kira-kira barang yang dibutuhkan, yang laku dijual di situ apa, ya, dan lain sebagainya. Itu diteliti terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua, perencanaan produk. Perencanaan produk meliputi produk apa yang dijual, desain produknya bagaimana, kemudian penawaran produk, manfaat dari produk itu apa, ya, harga produk, merek produk yang akan kita buat itu nanti kita rencanakan juga, kemudian stok produknya kita menjual atau membuat banyak atau sedikit,
ya. Kemudian terkait dengan jaminan dan garansi, ya. Kemudian bantuan teknisi atau teknik, mungkin kalau ada kendala-kendala, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual. Yang ketiga yaitu penetapan harga. Sebelum Anda menentukan harga jual, penting bagi Anda untuk melakukan perbandingan harga dengan kompetitor, ya. Kami tahu pasti Anda ingin memberikan harga yang bersaing, yaitu harga yang lebih murah, ya. Tapi perlu diingat margin dan harga pokok produk Anda, ya. Kita harus mengingat pokok produknya atau biaya produksinya, sehingga target tetap sesuai dengan rencana. Yang keempat, sistem distribusi. Sistem distribusi juga harus Anda rencanakan matang-matang. Mungkin Anda bisa memasarkannya dengan tangan sendiri, namun bukankah lebih efektif jika Anda melibatkan agen atau reseller dengan Anda? Dengan begitu, pemasaran akan lebih meluas dan keuntungan pun makin berlimpah, ya. Jadi ini perlu kalian pertimbangkan juga bagaimana sistem distribusinya. Apakah disalurkan sendiri? Apakah perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain? Kemudian yang kelima, komunikasi pemasaran atau promosi. Komunikasi pemasaran atau promosi meliputi banyak hal, ya. Di antaranya periklanan, personal selling, promosi, direct marketing, dan public relation. Nah, yang sedang tren saat ini adalah digital marketing, ya, di mana kita bisa memanfaatkan media digital seperti website atau sosial media yang ada untuk memasarkan produk kita, ya. Kita juga harus bisa mengikuti gaya hidup pelanggan kita yang sudah beralih ke era modern, sehingga bisnis Anda pun harus mengikutinya untuk bisa merebut pasar pelanggan, ya. Jadi sekarang itu modelnya online, ya. Jadi di era sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix itu merupakan bagian dari strategi pemasaran juga, ya. Nah, dalam marketing mix itu ada 7 hal, ya, yang biasa dikenal dengan 7P, ya. Ada dulu sebelum berkembang, marketing mix itu terdiri dari 4P, ya. Tapi sekarang berkembang menjadi 7P, ya, yaitu produk atau produk, harga atau price, tempat yaitu place, promosi atau promotion, orang atau people, proses atau processing, tampilan fisik atau physical evidence, ya. Kalau yang 4P itu terdiri dari nomor 1 sampai nomor 4, ya. Jadi marketing mix dulu hanya terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Tetapi sekarang berkembang tambah 3, yaitu people, proses, dan physical evidence. Yang pertama adalah produk, ya. Produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi
sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jika Anda ingin sukses, maka Anda harus dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan keunikan tersendiri yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dengan begitu, produk atau jasa Anda secara otomatis dapat meningkatkan daya saing di pasar. Ya. Jadi, ini merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam kita membuat produk. Ya. Jadi, produk yang kita buat itu mestinya produk yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pasar. Ya. Selain itu, kita juga memperhatikan mengenai kualitasnya juga, ya, kualitas produk. Kemudian yang kedua, harga atau price. Harga dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen Anda untuk mendapatkan produk yang Anda tawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang Anda tawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan, yaitu uang dan waktu, sesuai dengan manfaat yang ia inginkan. Maaf ya, ini baru azan, mungkin terganggu, tapi tidak apa-apa, kita teruskan ya. Terkait ini, maka fokus Anda adalah bagaimana caranya agar dapat membuat pelanggan atau calon pembeli merasa mengeluarkannya sesuai dengan apa yang dia dapat. Ya. Jadi kalau harganya itu tinggi atau dikatakan mahal, tapi ya betul-betul berfungsi, betul bermanfaat, ya, sehingga ada keseimbangan antara harga dengan manfaat atau pemuasan kebutuhan. Yang ketiga, tempat atau place. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan Anda berdiri, di mana semakin strategis tempat bisnis Anda, semakin besar juga keuntungan yang akan Anda dapatkan atau perusahaan dapatkan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis Anda, sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi. Ya. Jadi ini tempat yang harus kita pertimbangkan. Kita pilih tempat yang strategis, ya, yang mana mudah dijangkau oleh konsumen. Ya. Dan mungkin barang-barang yang kita jual itu juga kita sesuaikan dengan tempat konsumennya, ya. Kemudian yang keempat, promosi atau promotion. Konsep ini berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan, antara lain, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah kita kenal secara luas, kemudian menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, kemudian mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, dan memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. Ya. Nah, ini beberapa fungsi ataupun tujuan dari promosi.
Yang kelima adalah orang atau pupil. Yang termasuk di sini adalah orang atau karyawan yang terlibat baik langsung atau tak langsung dalam proses layanan. Faktor sumber daya manusia ini sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait ini adalah apakah karyawan tersebut mempunyai loyalitas yang baik pada perusahaan atau sebaliknya? Apakah karyawan tersebut mampu melayani konsumen dengan baik atau sebaliknya? Ya. Nah, faktor penting lainnya dalam SDM adalah attitude dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Yang mana attitude dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti penampilan karyawan. Ya, bagaimana penampilan karyawan itu? Apakah rapi atau tidak? Ya. Suara dan dalam berbicara, ya. Suaranya bagaimana? Apakah suaranya itu sopan? Ya, terkesan menghormati orang atau suaranya itu sinis, ya. Kemudian body language, ya, atau penampilan, ekspresi wajah, ya. Jadi raut muka, mukanya yang selalu senyum, ya. Ini juga sangat mempengaruhi apakah cemberut, ya. Kemudian tutur kata, ya. Nah, kata yang diucapkan itu merupakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang bisa membantu konsumen, atau kata-kata yang tidak bermakna, ya, atau kata-kata yang sifatnya menjelekkan orang lain ataupun yang lainnya. Ya, ini sangat berpengaruh terhadap ini tadi, ya, marketing atau pemasaran. Sedangkan motivasi akan menentukan sejauh apa karyawan ingin atau menyukai pekerjaan yang akan dilakukan. Ya. Jadi ini sangat penting sekali motivasi dari para karyawan, ya, atau pupil. Jadi semua yang terkait di dalam proses atau perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh motivasinya. Yang keenam, proses atau processing. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya. Mulai dari konsumen pemesanan atau order hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya. Beberapa perusahaan tertentu biasanya memiliki cara yang unik atau khusus dalam melayani konsumennya. Ya. Jadi prosesnya itu juga sangat mempengaruhi apakah kita termasuk yang tepat waktu di dalam melayani pemesanan, kemudian bagaimana cara pemesanan yang mudah, ya, mungkin pemesanan secara online, ya, tidak mesti harus datang dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi di dalam pemasaran. Yang 7, tampilan fisik atau physical evidence. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan interior yang unik, kemudian lighting system, ya, atau mungkin penyorotan, ya, sinar lampunya yang menarik, kemudian desain ruangan yang menarik perhatian dan lain sebagainya, ya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan bangunan di suatu perusahaan tentu akan mempengaruhi mood pengunjung.
Desain interior yang terkesan berantakan tentu akan membuat konsumen merasa agak sedikit tidak nyaman dengan keadaan di perusahaan tersebut. Bangunan harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam penampilan fisik. Ya. Jadi dalam pemasaran pun kita juga harus memperhatikan penampilan fisik, yaitu mungkin outlet atau tempat kita berjualan atau pasar kita atau toko kita misalkan, atau yang lebih luas ya perusahaan kita. Bagaimana tata ruangnya, bagaimana kita menata benda-benda ataupun barang-barang yang akan kita jual. Kemudian bagaimana bentuk penyinarannya, kemudian desainnya bagaimana, ya, terkesan rapi atau acak-acakan. Nah, ini sangat mempengaruhi mood tidaknya para pengunjung atau konsumen. Ya. Kalau nanti penataannya bagus, kesannya bagus, ya, pengunjung yang datang akan tertarik, maka dia akan tertarik juga dengan barang-barang yang ada di situ atau barang-barang yang kita jual. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita kali ini. Mungkin nanti bisa kalian ulangi lagi, dibaca-baca lagi. Kemudian Ibu ingatkan, untuk setiap pembelajaran kalian harus melakukan presensi, ya. Karena kalau tidak melakukan presensi, nanti dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.